Nah, pada manga One Piece chapter 1033 kemarin, kita telah melihat bagaimana aksi Zoro saat berhadapan dengan King. Tentunya, sebagai seorang komandan Yonko, kita telah melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan dari King. Bahkan, serangan-serangan Zoro saja sampai selalu ditahan dengan mudahnya oleh King. Ya, King ini seolah-olah terlihat kebal dengan semua serangan Zoro. Hal ini tentu tidak mengherankan sih, mengingat King ini merupakan seorang komandan Yonko. Dan seperti yang kita tahu juga, King merupakan seorang all-star terkuat di kelompok bajak laut Kaido. Dan bisa dibilang, King ini merupakan tangan kanan dari Kaido. Menurut Big Mom, King merupakan bagian dari salah satu ras yang dianggap punah selama ini. Selain itu, pada manga One Piece chapter 1023, Queen sempat menyinggung tentang ras kuno yang bernama Lunaria. Yang menarik di sini adalah Big Mom ini sampai begitu tertariknya kepada King. Dia bahkan ingin merekrut King sebagai anggota bajak lautnya. Nah, baru pada manga One Piece chapter 1033 kemarin, akhirnya kita mendapatkan konfirmasi bahwa King ini memang merupakan dari ras Lunaria. Berdasarkan penjelasan dari Queen, menurut Queen, King adalah sosok terakhir dari ras Lunaria, dan dia pun mampu bertahan dan beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada di dunia One Piece. Hal inilah yang kemudian membuat ras Lunaria dianggap sebagai ras dewa. Queen juga sempat menjelaskan kepada Sanji bahwa ras Lunaria ini telah berhasil dimusnahkan dan belum diketahui dengan jelas sih alasan kenapa ras Lunaria ini dimusnahkan. Tentunya bergabungnya King dengan kelompok bajak laut Kaido bukan hanya sekedar bergabung saja, melainkan ada sebuah tujuan atau misi yang ingin King rencanakan, yaitu membalaskan dendam terhadap pemerintah dunia dan juga Tenryubito. Karena seperti yang kita tahu, mereka telah menghancurkan tempat tinggal King dan mereka juga telah menghabisi semua ras Lunaria. King sadar bahwa dia melawan pemerintah dunia seorang diri, maka usahanya akan sia-sia saja. Kita pun tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan dari para petinggi angkatan laut, belum lagi kekuatan para Gorosei. Jadi rasanya sangat mustahil sih jika King mampu mengalahkan seorang diri petinggi angkatan laut ataupun petinggi dari pemerintah dunia seorang diri. Apalagi jika kita melihat timeline yang ada, kemungkinan besar penggusuran tempat tinggal ras Lunaria ini terjadi setelah insiden God Valley. Mengingat seperti apa yang pernah dijelaskan oleh Sengoku, God Valley dulunya adalah tempat tinggal para dewa atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Tenryubito. Nah, insiden God Valley sendiri merupakan insiden pertarungan antara bajak laut Rocks melawan bajak laut Roger dan pihak angkatan laut yang diwakili oleh Monkey D. Garp. Menurut Sengoku, kejadian ini terjadi kurang lebih 38 tahun yang lalu, di mana bajak laut Rocks sendiri mencoba untuk menghancurkan pulau God Valley yang merupakan tempat tinggal para Tenryubito. Belum diketahui dengan jelas sih apa alasan Rock D. Sebek ingin menghancurkan Tenryubito, tetapi yang jelas insiden ini membuat para Tenryubito harus kehilangan tempat tinggal mereka. Itu sebabnya puncak Red Line yang dulunya menjadi tempat tinggal para ras Lunaria disengketakan oleh pemerintah dunia untuk dibangun sebuah tempat suci yang dikenal sebagai Mary Joyce, yang merupakan tempat tinggal para Tenryubito atau kaum naga langit. Nah, jika kejadian ini benar terjadi setelah insiden God Valley, itu artinya Fleet Admiral yang menjabat saat itu adalah Kong. Dan seperti yang pernah dijelaskan oleh Sengoku, Fleet Admiral merupakan seorang bawahan langsung dari Tenryubito. Itu sebabnya alasan kenapa seorang Monkey D. Garp tidak mau menjadi seorang Fleet Admiral, padahal kekuatan dan jasa Garp saat insiden God Valley sangatlah besar. Tapi Garp menolak mentah-mentah dengan alasan dia tidak ingin menjadi bawahan langsung dari pemerintah dunia, khususnya Tenryubito. Dan itu artinya angkatan laut pada masa itu yang memiliki peran untuk memusnahkan ras Lunaria berada di bawah perintah Admiral Kong. Nah, jika memang benar Kong merupakan salah satu dalang di balik musnahnya ras Lunaria, maka ini akan sangat menarik sekali, dan kisah ini pun akan sekilas sama seperti kisah pada film King Kong. Wah, bakalan menarik sih jika King ini memiliki dendam pada Kong, sama seperti halnya Luffy yang memiliki dendam pada Fleet Admiral saat ini, yaitu Sakazuki Akainu. King yang memiliki tujuan untuk balas dendam kepada pemerintah dunia yang sudah menghancurkan rasnya dengan bergabung bersama kelompok bajak laut Kaido. King percaya bahwa seorang Yonko seperti Kaido yang memiliki kekuatan di luar akal sehat manusia bisa mewujudkan tujuannya.
Selain itu, tujuan Kaido yang ingin menciptakan sebuah pertempuran terbesar dalam sejarah dunia One Piece menjadi sebuah kesempatan emas bagi King untuk menjalankan rencananya. Namun terlepas dari itu semua, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, King ini merupakan seorang komandan Yonko dan juga merupakan all-star terkuat di kelompok bajak laut Kaido, adalah musuh yang tangguh yang sedang dihadapi oleh Zoro. Bahkan Zoro saja sampai dibuat kerepotan dalam menghadapi King. Memang sih, jika kita melihat duel ini, untuk melukai seorang King saja, Zoro kelihatan kesulitan. Bahkan serangan-serangan Zoro saja selalu ditahan dengan mudahnya oleh King. Seolah-olah King ini terlihat kebal dengan semua serangan Zoro. Namun pada akhir manga One Piece chapter 1033 kemarin, kita telah diperlihatkan bagaimana Zoro telah berhasil mengendalikan pedang Enma dengan kekuatan Hosoku Haki-nya. Dan apakah ini menandakan Zoro benar-benar akan mampu membalikan jalannya pertarungan? Tentunya ini akan menjadi sebuah pencapaian besar bagi Zoro jika berhasil mengalahkan seorang komandan Yonko yang memiliki harga kepala sebesar 1,390 miliar berry. Nah, berbeda dengan Luffy, Zoro ini tak segan-segan jika untuk menghabisi musuhnya. Seorang wanita seperti Monet saja dibuat Zoro sampai sekarat jika benar-benar King dihabisi oleh Zoro nantinya. Dan itu artinya ras Lunaria benar-benar akan punah di tangan Zoro. Dan apakah tujuan King selama ini akan sia-sia? Seperti yang kita tahu bahwa Oda Sensei tidak akan pernah menghabisi atau membunuh karakter kecuali memang harus karena menjadi bagian alur dari sebuah cerita. Lalu apakah Oda Sensei akan membiarkan ras Lunaria benar-benar akan punah dengan menghabisi orang terakhir dari ras Lunaria? Nah, jika kita melihat, King ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan itulah alasan mengapa dia bisa menjadi bagian terkuat di kelompok bajak laut Kaido. Tetapi, bukan berarti sama sekali King ini tidak bisa dikalahkan atau tewas ya. Mengingat King adalah orang terakhir dari ras Lunaria, jadi kecil kemungkinannya jika Oda Sensei kemudian akan menghabisi sosok King. Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei pada akhir pertarungan Zoro versus King. Oke, itu tadi merupakan pembahasan tentang tujuan King yang bergabung dengan kelompok bajak laut Kaido. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time!